Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah, para peserta kajian hadis yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bertemu kembali di ruang Zoom ini dalam kegiatan kajian hadis. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Insyaallah pada pagi hari ini kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin, kitab yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dari kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Kita sampai masih di hadis yang keberapa ya? Keenam ya. Iya, kita masih berada di hadis yang keenam. Iya, hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Iya, hadis Sa'ad bin Abi Waqqas ini yang pernah ingin apa namanya eh, menghibahkan hartanya itu ketika beliau sakit keras. Ya, beliau ingin menghibahkan hartanya itu sampai setengah hartanya. Namun Nabi melarangnya dan pada akhirnya Nabi menyetujui hibahnya beliau itu terhadap hartanya itu sepertiga. Itu pun Nabi mengatakan sepertiga hartamu itu sudah cukup banyak untuk dihibahkan. Ya, ikhwatul Islam, azakullah. Ya, itu sudah kami jelaskan ya, hadis tersebut dan juga ya kami juga sudah menjelaskan beberapa faidah-faidah dari hadis tersebut. Ikhwatul Islam, azakumullah. Baik, kami melanjutkan ya faidah hadis tersebut. Ya, yaitu yang sebagaimana disebutkan dalam kitab ini. Ya, ini kelanjutan ya dari faidah dari pembahasan yang lalu ya, karena banyak faidah dari hadis ke-6 tersebut belum selesai dan ini mudah-mudahan ya. Faedah yang berikutnya adalah annahu bagi
ya, di sini Syekh Utsaimin mengatakan, semoga Allah merahmati beliau, annahu yanbaghi lil mustasyir an yadhkura al-amra ala ma huwa alaihi haqiqatan la yaludhu yaminan wa shimalan bal yadhkuru al-amra haqqan ala ma huwa alaihi hatta yatabayyana lil mustasyar haqiqatul amri wa yabni masyuratahu ala hadhihi al-haqiqah wa lihadza qala Sa'ad inni dzu malin wa la yarithuni illa ibnatun. Ya, jadi faidah di antara faidah dari hadis yang keenam itu adalah bahwasanya seyogyanya orang yang meminta nasihat itu agar menyebutkan perkara yang sebenarnya, yang seterang-terangnya. Ya, ya tidak ke kanan ataupun ke kiri penjelasannya, tetapi lurus, ya, menjelaskan perkara, duduk perkara yang sebenarnya, ya, fakta yang ada, agar orang yang dimintai nasihat ini menjadi jelas perkara yang ada, ya, sehingga eh, orang yang diminta pendapat ini bisa memberikan jawaban yang tepat. Ya, hal ini dapat kita ketahui dari perkataan Sa'ad bin Abil ya, Sa'ad, ya, bin Abil Waqqas, yang mana dia mengatakan, inni dzumalin wa la yarithuni illa ibnatun. Sesungguhnya aku memiliki harta dan tidak ada yang mewarisi aku kecuali ibnatun, kecuali seorang anak wanita. Ya, ini dzumalin wala yarithuni illa ibnatun. Di sini saat menjelaskan kepada Nabi tentang perkara yang sebenarnya. Ya, sesungguhnya saya memiliki harta, ya, dan tidak ada yang mewarisi aku kecuali seorang anak perempuan saja. Ya, jadi perkataan ini dumalin, sesungguhnya saya memiliki harta, ya, eh, menjelaskan, ya, menjelaskan sebagai penjelasan mengapa saat ingin memberikan hartanya, ya, dengan cukup banyak kepada orang lain, ya, karena tidak ada yang mewarisinya kecuali seorang anak perempuan saja, satu satu orang perempuan saja, ya. Ya, jadi seolah-olah dia apa namanya, menyangka bahwasanya tidak ada yang menghalangi dia untuk bisa memberikan atau menghibahkan hartanya itu eh, dalam jumlah yang sangat banyak. Iya, jadi eh, jika ada penjelasan yang, ya, dari orang yang meminta nasihat itu penjelasan yang jelas, terang, maka mudah bagi apa namanya, bagi orang yang diminta pendapat itu menjawab dengan tepat. Kemudian wal mustasyaru alaihi ayat an yattaqiyallah, an yattaqiyallah, ya, an yattaqiyallah, ya. Dan orang yang diminta pendapat itu atau nasihat, maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah. Ya, hendaklah dia takut kepada Allah. Iya, bahwasanya janganlah dia memberikan satu pendapat hanya sekedar melihat perasaan orang yang meminta pendapat itu.
Ya, jangan melihat apa namanya, karena melihat bahwasanya orang yang meminta pendapat itu nampaknya cenderung ke A misalnya, jangan kita lihat perasaan itu. Ya, jangan kita menjawabnya berdasarkan perasaan. Ya, tetapi hendaklah kita menjawabnya dengan jawaban yang tepat, ya, yang 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 tidak ber ya yang tidak berbenturan ya dengan syariat misalnya, atau tidak memudaratkan orang lain. Ya, ikhwatul Islam azakullah. Ya, jangan kita mengatakan saya ya suka untuk menyetujui apa yang dia inginkan, ya, maka ini adalah kesalahan yang fatal. Ya, jadi kita jangan, yang diminta pendapat ini jangan dia menyetujui apa yang diinginkan oleh eh, yang meminta nasihat itu atau orang yang bertanya. Iya, itu adalah kesalahan. Ya, yang wajib adalah apabila kita diminta satu pendapat atau nasihat, maka kita mengatakan apa yang kita anggap itu benar. Apakah itu, ya, bahwasanya itu bermanfaat, ya, apakah orang yang meminta pendapat itu ridho ataupun tidak ridho, yang penting kita anggap itu adalah kebenaran. Jawaban itu adalah kebenaran ada, iya, benar adanya. Ya, jadi kita harus mempertahankan namanya kebenaran, bukan melihat perasaan-perasaan orang yang meminta pendapat kepada kita. Jelas ya? Ikhwatul Islam azakullah. Iya, jika kita menjawab pertanyaan dari orang yang yang bertanya kepada kita atau yang minta pendapat kepada kita, dan kita menjawab apa yang kita anggap itu adalah benar, bukan melihat dari sisi apa yang diinginkan oleh penanya itu, ya, apa yang kecenderungan yang diinginkan oleh penanya itu, ya, maka kita telah menunaikan kewajiban kita. Ya, maka kita telah menunaikan kewajiban kita, dan kita telah apa namanya, telah bebas daripada tanggung jawab kita. Karena apa? Karena kita sudah menjawab dengan sebenar-benarnya. Ya, bukan menjawabnya karena ada apa namanya, karena kita ingin melihat kondisi orang itu supaya dia senang dan seterusnya. Tidak, tetapi kita melihat berdasarkan kebenaran. Ya, ikhwatal Islam azakumullah. Ya. Kemudian di dalam hadis Nabi tersebut, Nabi mengatakan la, ya. Ada berapa kali Nabi mengatakan la, ya, ketika Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan saya ingin mensedekahkan apa, menginfakkan hartaku setengah, kata Nabi jangan, ya. Kemudian juga apa namanya, 2/3 harta saya, kata Nabi jangan, ya. Jadi ada kata-kata jangan atau kata la. Ini menunjukkan bahwasanya tidak mengapa seseorang menggunakan kata-kata jangan. Itu tidak mengapa, itu bukanlah satu yang aib. Ya, kenapa? Karena Nabi menggunakan kata-kata jangan dalam dalam eh, hadis tersebut. Ya, 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 karena Nabi menggunakan kata-kata jangan pada hadis tersebut. Artinya kita pun juga tidak mengapa menggunakan kata-kata jangan. Misalnya seandainya ada yang apa namanya, meminta pendapat kepada kita, ya, atau bertanya kepada kita, ya, dan jika itu tidak
eh, tepat ya sikapnya, ya maka kita katakan jangan, ya ja, jangan lakukan itu. Ya, sebagaimana juga perkataannya siapa? Luqmanul Hakim ya Pak, kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Wahai anakku, janganlah engkau ya melakukan kesyirikan, karena kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Ya, ikhwatal Islam, azakumullah. Ya, jadi tidak mengapa ya kita mengatakan jangan, tidak, misalnya jika kita melihat misalnya ada hal-hal yang tidak baik misalnya yang harus kita jelaskan, maka tidak mengapa kita katakan jangan atau tidak, sebagaimana Nabi sampaikan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas yang ketika itu ingin menginfakkan hartanya yang begitu besar. Ikhwatal Islam azakumullah. Faedah daripada hadis 6 ya, diantaranya adalah bahwasanya orang yang sakit keras ya, ya yang apa namanya sakit keras yang diduga dia akan meninggal dunia, ya maka dia tidak boleh ya memberikan hartanya itu lebih dari sepertiga. Tidak boleh dia mensedekahkan hartanya kepada orang lain lebih daripada sepertiga hartanya. Kecuali kalau ahli warisnya mengizinkan. Ya, kecuali kalau ahli warisnya mengizinkan maka tidak mengapa. Tapi selama ahli warisnya tidak mengizinkan, maka tidak boleh seseorang itu yang dalam keadaan sakit keras misalnya, lalu dia ingin menyedekahkan hartanya atau menghibahkan hartanya itu lebih dari sepertiga hartanya. Iya, karena apa namanya? Karena ahli waris itu ya mereka memiliki hak terhadap harta orang tuanya, ya atau harta orang yang kerabatnya itu atau keluarganya itu. Ahli waris memiliki hak terhadap harta tersebut. Oleh karena itu tidak boleh seseorang itu melebihi dari sepertiga. Karena Nabi mengatakan as-sulus wa sulusul khair wa sulusul katsir. Sepertiga saja kata Nabi. Bahkan sepertiga itu kata Nabi sudah banyak. Ya, bahkan mensedekahkan harta sepertiga itu sudah banyak. Ya, artinya lebih dari sepertiga, lebih dari sepertiga maka itu tidak diperbolehkan. Yang berikutnya, faedah hadis yang berikutnya adalah ya dalam hadis tersebut terdapat dalil petunjuk bahwasanya seyogyanya ya pemberian itu ya apa namanya pemberian itu ketika dalam keadaan orang yang sakit, ya orang yang sakit keras itu hendaklah pemberiannya itu atau sedekahnya itu atau hibahnya itu kurang dari sepertiga, ya itu seyogyanya ya sepantasnya sebaiknya gitu, kurang dari sepertiga. Sebagaimana Abdullah bin Abbas mengatakan, "Lau anna nasa ghaddu minas sulusi ila rubu." Di anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala as-sulusu was-sulusu katsir. Ya, sebagaimana Ibnu Abbas mengatakan seandainya orang-orang itu ya mengurangi sedekahnya dari sepertiga menjadi seperempat. Karena Nabi mengatakan sepertiga dan sepertiga itu sudah banyak. Ini perkataan Ibnu Abbas ya. Artinya seandainya orang-orang itu ketika dia mengibahkan hartanya, ya khususnya ketika dia dalam keadaan sakit keras misalnya, maka sebaiknya itu kurang dari sepertiga. Misalnya seperempat, seperlima, dan yang terpilih kurang dari sepertiga itu yang terbaik. Ya, faedah hadis yang berikutnya adalah ya
Bahwasanya seseorang ya yang mengalami sakit keras dan khawatir akan kematiannya, maka dia tidak diperbolehkan untuk ya mensedekahkan hartanya itu lebih dari sepertiga, baik berupa sedekah atau apa namanya ingin menghibahkan hartanya untuk membangun masjid atau yang selainnya. Tidak boleh lebih dari sepertiga. Ya, kenapa? Karena Nabi melarang Sa'ad bin Abil Waqqas untuk bersedekah lebih daripada sepertiga. Ya, ya. Jadi dan wasiat itu ya sama juga dengan wasiat ya. Wasiat itu sama dengan eh, pemberian. Maka tidak diperbolehkan seseorang itu berwasiat ya apa namanya dari hartanya itu setelah dia meninggal dunia lebih daripada sepertiga. Ya, misalnya ada seorang ya dia berwasiat, misalnya kalau saya meninggal dunia, misalnya saya wasiatkan kepada eh, untuk sepertiga harta saya kepada fulan dan fulan. Ya, itu namanya wasiat ya. Jadi wasiat itu nanti dibagikan dari harta si mayit. Artinya kalau sudah meninggal dunia baru dibagikan. Tapi kalau belum meninggal dunia maka belum bisa dibagikan. Itu namanya wasiat. Beda dengan hibah. Kalau hibah itu atau pemberian itu diberikan sebelum meninggal dunia. Ya, sekali lagi wasiat sama pemberian itu tadi. Ya, pemberian dalam keadaan sakit keras tidak boleh lebih daripada sepertiga. Karena Nabi melarang saat bin Abi Waqqas. Begitu juga wasiat yang diwasiatkan oleh calon si mayit itu, ya maka itu juga tidak boleh lebih dari sepertiga. Ya, bahkan disebutkan ada asar dari Abu Bakar As-Siddiq ya yang sudah disebutkan sebelumnya ya bahwasanya yang utama dalam wasiat itu adalah seperlima dari harta si mayit itu yang utama ya dalam wasiat, bukan sepertiga, bukan yang seperempat, tapi seperlima ya yang berkaitan dengan wasiat. Artinya kalau kita ingin mewasiatkan harta kita yang akan dibagi nanti ketika kita sudah meninggal dunia, maka itu yang lebih abdul hanyalah seperlima, bukan seperempat, apalagi sepertiga. Ya, jelas ya. Kemudian faidah hadis yang berikutnya adalah apabila harta seseorang itu sedikit, ya dan ahli warisnya adalah orang-orang fakir miskin, maka yang lebih utama adalah dia tidak berwasiat sedikit pun ya dari hartanya itu. Baik sedikit hartanya ataupun baik wasiatnya sedikit ataupun banyak, maka hendaklah dia tidak berwasiat. Kenapa? Pertama, hartanya sedikit, yang kedua, ahli warisnya orang-orang miskin. Ya, Nabi mengatakan, innaka antadara warasataka agniya khairun min antadarahum alatan. Sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan itu jauh lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan papah atau miskin, dalam keadaan kekurangan. Ya itu, ya. Jadi harus dibedakan. Ini hartanya banyak atau sedikit. Oh, ahli warisnya orang kaya atau orang miskin. Ini harus diperhatikan ya. Jelas ini ya, Insya Allah. Ya. Jadi sekali lagi, jadi wasiat itu bukan perkara yang wajib. Ya, dia perkara sunnah saja. Itu wasiat. Kalau kita mau tentu bagi orang-orang kaya ya sebaiknya apalagi ahli warisnya juga orang kaya maka sebaiknya dia berwasiat. Itu pun wasiatnya sepertiga saja ya paling banyak. Adapun lebih dari sepertiga boleh-boleh saja asal disepakati oleh ahli warisnya. Ya, ikhwatal Islam azakumullah. Faedah hadis yang berikutnya adalah ya ya bahwasanya sahabat ya merasa takut ya eh,
ketika itu meninggal di kota Madi di kota Mekah, ya mereka karena sahabat itu kan ketika itu kan kota Mekah dikuasai oleh orang-orang musyrik pada saat itu ya, sehingga para sahabat banyak yang hijrah ke Madinah, sehingga seperti saat bin Abi Waqqas ini, dia khawatir kalau dia meninggal di Mekah, sedangkan sahabat-sahabatnya sudah hijrah ke Madinah. Dan ketika itu Madinah ketika itu menjadi negeri Islam, sedangkan kota Mekah pada saat itu sebelum penaklukan kota Mekah, kota Mekah itu masih dikuasai oleh orang-orang musyrik, sehingga para sahabat ketika itu belum bisa melakukan ibadah-ibadah sebagaimana para sahabat melakukan ibadah di kota Madinah yang bebas ketika itu. Iya, ikhwatal Islam azakumullah, sehingga Sa'ad bin Abi Waqqas itu ya berharap dia tidak meninggal di Mekah. Dia berharap bisa hijrah ke Madinah. Ya. Yang berikutnya ikhwatal Islam azakumullah, ya faedah hadis juga adalah telah nampak mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apa mukjizatnya? Bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqqas itu dipanjangkan umurnya, ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, di sini Nabi mengatakan innaka lan tukhallab wa sawfa tukhallab. Ya, hatta yudarra bika aqwamun wa yantafi bika akharun. Ya, dan itu ya sesungguhnya ya kamu itu tidak akan ditinggalkan oleh sahabat-sahabat. Artinya kamu juga akan hijrah nanti ke Madinah dan kamu juga akan dipanjangkan umurmu. Ya, ini merupakan prediksi Nabi dan betul. Prediksi Nabi ini benar adanya, maksudnya Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk sahabat yang dipanjangkan umurnya. Bahkan beliau hidup sampai masa khilafah Muawiyah, ya, bahkan beliau hidup sampai masa kekhilafan Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, dan betul apa merupakan pernyataan Nabi, prediksi Nabi betul bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqqas ini pertama dia bisa hijrah ke Madinah, yang kedua dia dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga banyak memberikan manfaat kepada orang-orang mukmin. Ikhwatal Islam azakumullah. Ya, ya sekali lagi apa yang Nabi sampaikan itu hanyalah prediksi ya, prediksi bukan satu kepastian ya, tapi prediksi Nabi benar adanya ya, karena tentu beliau juga mendapatkan wahyu tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang berikutnya dari hadis yang keenam adalah tidaklah seseorang itu mengamalkan satu amalan yang dengannya dia mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dari amalan tersebut, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajatnya. Ya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajatnya. Ya, ikhwatal Islam azakumullah. Ya, meskipun di tempat yang sebenarnya dia tidak boleh tinggal di tempat itu. Ya, sebagaimana saat bin Abi Waqqas ya, ketika itu ya dia berada di apa namanya di mana di Mekah ketika itu, yang ketika itu kaum muslimin ya diperintahkan untuk hijrah ke Madinah karena mereka tidak bisa leluasa untuk beribadah. Tetapi sekali lagi ya, jika seseorang itu belum bisa hijrah tetapi sudah ada niat untuk hijrah dan dia melakukan satu amalan-amalan kebaikan di tempat tersebut yang mestinya harus ditinggalkan, tapi karena boleh jadi karena faktor-faktor yang lainnya sehingga belum ada kesempatan untuk hijrah, maka selama dia mencari ridha Allah dalam amal-amal yang dilakukan di tempat tersebut, ya, maka Allah akan angkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam azakullah, ini yang harus kita perhatikan. Iya, iya.
Ya, sedikit lagi ya kita akan selesaikan ini ya faidah hadis ini. Ya, jadi eh, ada perbedaan ya. Jadi amal perbuatan itu adalah satu perkara, sedangkan menetap ya pada satu tempat itu adalah perkara yang lain. Ya, oleh karena itu pendapat yang kuat adalah ya dari sekian ya pendapat para ulama bahwasanya apabila seseorang itu sholat di tanah rampasan ya yang merupakan hasil rampasan dia sholat di tempat itu maka sholatnya sah itu di tanah rampasan itu ya kan merampas tanahnya orang kan itu kan tidak boleh ya merampas tanahnya orang tidak boleh tapi seandainya ada seorang yang sholat di tanah rampasan ya di tanah rampasan ya misalnya dia mengetahui bahwa itu adalah tanah rampasan maka sholatnya tetap sah ya maka sholatnya tetap sah. Kenapa? Karena larangan itu bukan larangan sholat di tanah rampasan, tetapi yang ada larangan sholat yang tetapi yang dilarang adalah eh, larangan untuk merampas. Tidak ada larangan sholat di tanah rampasan. Ya, jadi perbuatan merampas itu adalah perkara yang terlarang, tetapi sholat eh, di tanah rampasan tetap dikatakan apa namanya tetap sah sholatnya meskipun perbuatan merampas itu adalah perbuatan yang diharamkan tentunya. Ya, ikhwatal Islam, azakumullah, yaitu meskipun terjadi perbedaan pendapat ya dalam masalah ini, hanya saja Syekh Utsaimin lebih memilih pendapat yang kuat bahwasanya tetap sah sholatnya seandainya ada seorang yang sholat di tanah rampasan itu. Ikhwatal Islam, kenapa? Karena tidak ada dalil dari Nabi bahwasanya Nabi mengatakan la tusalli fardin maksubatin. Ya, tidak ada dalil yang mengatakan bahwasanya Nabi mengatakan janganlah kamu sholat di tanah rampasan, tidak ada dalil. Yang ada yang ada adalah larangan merampas miliknya orang lain. Ya, seandainya ada dalil yang mengatakan jangan sholat di tanah rampasan, maka ketika itu sholatnya batal. Seandainya dia sholat di tempat itu karena dalilnya sore, ya, sebagaimana ada disebutkan dalam apa namanya dalam hadis Nabi, innaka in shallaita fil maqbara fa sholatuka batilah. Ya, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al ardu kulluha masjidun illal maqbara wal hammam. Ya, tanah itu atau bumi itu seluruhnya adalah masjid, tempat sujud atau tempat sholat kecuali kuburan dan hammam dan kamar mandi atau WC gitu ya. Maka ini jelas sekali bahwasanya larangan sholat di kuburan dan di kamar mandi. Oleh karena siapa saja yang sholat di kamar mandi atau di kuburan, ya maka sholatnya tidak sah. Ya, tapi ini bukan sholat jenazah ya, karena sholat jenazah juga boleh di kuburan ya. Sholat jenazah boleh di kuburan. Artinya sholat-sholat sunnah atau sholat-sholat wajib itu tidak dibenarkan sholat di kuburan. Ya, karena Nabi mengatakan al ardu kulluha masjidun illal maqbar wal hammam. Ya, semua tanah itu atau bumi itu tempat sujud kecuali kuburan dan apa namanya dan kamar mandi. Berarti tidak boleh kita sholat di kuburan dan di kamar mandi. Ya, kecuali sholat jenazah di kuburan itu tidak mengapa karena Nabi pernah sholat jenazah di kuburan ya. Meskipun kalau tidak salah hanya sekali saja beliau lakukan. Ya. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Ya, faedah hadis yang berikutnya adalah annal insan idza anfaqa nafaqatan yabtaghi biha wajha Allah fa innahu yusabu 'alaiha. Bahwasanya jika seseorang itu menginfakkan hartanya ya atau sebagian hartanya ya yang tujuannya adalah untuk mencari ridho Allah maka dia akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai nafkah yang dia berikan kepada keluarganya, anak-anaknya, kepada istrinya, bahkan terhadap dirinya sendiri. Ya, dia nafkahi dirinya sendiri,
jika dia bertujuan untuk mencari ridho Allah, pahala di sisi Allah, maka Allah akan memberikan pahala kepadanya. Ya, ini pentingnya kita ya mengikhlaskan niat kita ketika kita menginfakkan harta kita. Bahwasanya kita menginfakkan harta kita ya semata-mata untuk mencari ridho Allah dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, faedah hadis yang berikutnya adalah dalam hadis tersebut ya ada isyarat bahwasanya seyogyanya seseorang itu menghadirkan niatnya dalam bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, menghadirkan niat takarrub kepada Allah pada seluruh apa yang dia infakkan dari hartanya agar dia mendapatkan pahala. Artinya, kalau kita menginfakkan harta kita kepada keluarga kita atau kepada lainnya, maka hendaklah kita menghadirkan niat kita yaitu apa, semata-mata untuk mencari ridho Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar infak kita itu bernilai ibadah dan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam, a'azzakumullah, ya. Kemudian Nabi mendoakan para sahabatnya agar hijrah para sahabatnya itu ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amal ibadahnya dan diberikan kekokohan terhadap di atas keimanan, ya, begitu juga apa namanya diberikan keistiqomahan ya dalam iman dan tidak dikembalikan kepada kekufuran setelah mereka hijrah eh, kepada Islam, setelah mereka meninggalkan kekufuran dan mereka masuk ke dalam Islam. Dan benarlah bahwasanya para sahabat Nabi Muhammad SAW benar bahwasanya hijrah mereka itu diterima oleh Allah, dan para sahabat Nabi tidak ada yang kembali murtad, ya, tidak ada sahabat Nabi yang kembali murtad, tidak ada yang kembali kepada kekafiran setelah mereka memeluk agama Islam, setelah mereka hijrah ke Madinah, maka mereka benar-benar menjadi orang Muslim eh, yang istiqomah. Bahkan dalam Al-Quran Allah mengatakan orang-orang yang pertama masuk Islam dan awal-awal memperjuangkan Islam itu, maka mereka itu Allah ridhoi atas mereka dan mereka pun ridho kepada Allah, dan mereka pun disiapkan oleh Allah surganya yang mana mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang sangat besar. Ya, ikhwatul Islam, azakumullah. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Ya, intinya pada hadis yang keenam ini adalah bahwasanya hendaklah kita mengikhlaskan niat kita di dalam beramal ibadah semata-mata tentunya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah jika kita niat ikhlas dalam berinfak ya dalam beribadah, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajat kita, Allah berikan pahala yang begitu besar kepada kita. Intinya adalah ikhlas niat. Ikhlaskan niat semata-mata mencari ridho Allah dan koalisinya dalam kita beramal soleh atau menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, barangkali ini yang bisa kami sampaikan ya terkait tentang apa namanya pembahasan hadis yang keenam. Jadi hadis yang keenam alhamdulillah sudah kami jelaskan ya faidah-faidahnya sebagaimana yang tertera dalam kitab ini, ya, dan insya Allah pekan depan kita masuki pada hadis yang ketujuh insya Allah. Baik, sebelum kami tutup, barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Silakan kalau ada yang mau bertanya tentang pembahasan kita pada hari ini, bisa langsung bertanya atau lewat room chat juga diperbolehkan. Baik, kalau tidak ada, saya anggap pembahasan di hadis ke-6 ini yang sudah kami jelaskan dari kitab ini jelas ya bagi para peserta kajian kami. Mudah-mudahan bisa kita amalkan ya dalam kehidupan kita
yaitu pentingnya kita ikhlas dalam beramal soleh, begitu juga dalam menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada segala kekurangannya, kekhilafannya. Yang benar datangnya dari Allah saja, yang salah, yang kurang dari kami dan dari kekurangan ilmu kami. Kami mohon ampun kepada Allah dan kami mohon maaf kepada para peserta kajian kami. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsira yang sudah membersamai kami pada kajian pagi hari ini. Dan juga kami ucapkan syukur wa jazakumullah khairan kepada para donatur yang sudah berpartisipasi terlaksananya kegiatan kita kali hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang terbaik bagi kita semua. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf sekali lagi. Kita akan bertemu di pekan depan, insya Allah. Ya, kemudian terkait tentang apa namanya, tentang tazkiyatun nufus, ya, insya Allah kami akan sampaikan nanti kepastian jamnya ya, kalau bukan jam 11 nanti ini atau sore ya, karena kami melihat juga kami ada kegiatan, kami lihat dulu kondisi apakah jam 11 ini kita mulai sampai jam 12 atau sore jam 4 sampai jam 5 insya Allah. Insya Allah akan kami infokan nanti di mana di grup ya nanti insya Allah. Demikianlah, mohon maaf sekali lagi kami undur diri. Insya Allah ini ada rekamannya, silakan yang mau menyebarkan rekamannya kami insya Allah dipersilakan. Baiklah, kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.